Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan teman-teman siswa-siswi dari Sekolah Santo Bernardus, selamat sore. Dalam sebuah masa prapaskah, saya pernah ngobrol dengan seorang romo kalau pantang puasa saya sudah gagal 3 kali dalam waktu belum genap 2 minggu. Lalu romo itu dengan entengnya, dengan santainya bilang, ya bersyukurlah karena supaya nanti waktu Paskah yang kamu rayakan itu adalah kemenangan Kristus, bukan kemenangan dirimu sendiri. Sangat nancep gitu, nancep. Tapi ya benar, dan itu menjadi sebuah nasihat yang saya ingat sampai sekarang bahwa dalam menunaikan tugas-tugas keagamaan itu bukan semata-mata untuk menonjolkan diri, untuk membuat saya menang begitu, tetapi mengandalkan rahmat Tuhan dan ya bukan untuk menyombongkan diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di awal Injil ini kita jelas mendengar bahwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi sasarannya jelas. Yesus menggunakan perumpamaan yang tadi kita dengar untuk orang-orang yang menganggap dirinya benar dan orang lain, itu yang lain itu dianggap rendah. Kita mendengar dalam bacaan Injil tadi ada dua tokoh, dua karakter. Yang pertama kita melihat siapa? Orang Farisi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang Farisi itu adalah orang-orang yang sangat hebat hidup keagamaannya. Mereka ini orang-orang yang sangat rajin dalam beribadah. Mereka itu sejak umur 6 tahun, jadi kalau orang Farisi punya anaknya sejak umur 6 tahun itu sudah disekolahkan, kayak di pondok-pondok begitu, untuk belajar kitab suci. Nah, sampai umur paling tidak 30 tahun, barulah anak-anaknya itu sudah bisa berkarya di depan umum. Tetapi selama dari umur 6 sampai umur 30, itu anak-anak dari orang-orang Farisi belajar kitab suci. Luar biasa, bayangkan 24 tahun mereka belajar kitab suci itu hafal luar dalam. Sudah nggak ada yang terlupakan. Nah, orang-orang Farisi ini juga memiliki pengetahuan yang tinggi, menaati hukum dan perintah para nabi, serta mereka rajin berdoa. Setidaknya 3 kali sehari mereka berdoa. Ada doa pagi, doa siang, doa malam. Itu mereka selalu doakan setiap hari. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang hidup keagamannya bagus. Bahkan tadi dikatakan dalam Injil, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Persepuluhan itu benar-benar literally 10%. Bapak Ibu, 10% dari penghasilan. Kalau penghasilannya 5 juta, ya berarti 10%-nya 500.000. Itu benar-benar diberikan oleh orang Farisi kepada Allah. Jadi orang-orang ini orang-orang yang hebat. Tetapi dalam Injil tadi kita dengar bahwa doa orang Farisi ini dikatakan Yesus tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan. Kita lihat bahwa orang Farisi ini berdoa dan dia menyebutkan banyak hal aktivitasnya yang dia lakukan. Dan ternyata di akhir Yesus bilang Allah tidak berkenan kepada doa yang semacam itu. Orang yang telah belajar kitab suci dari umur 6 tahun, melakukan segala aktivitas keagamaannya dengan baik, perpuluhan, puasa, dan lain sebagainya. Di akhir Yesus bilang Allah tidak berkenan kepada doa orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu Yesus bukan mau menjelekkan atau ya merendahkan hidup keagamaan dari
orang Farisi itu ya, karena apa yang dilakukan mereka sebenarnya baik. Tapi yang Yesus kritik dalam Injil ini adalah caranya dalam berdoa. Ketika orang Farisi yang hebat ini secara hidup keagamaannya, ia berdoa, apa yang kita dengar? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia tahu di sebelahnya ada pemungut cukai, dan dia bilang, terima kasih Tuhan karena aku bukan pemungut cukai ini. Dan ternyata inilah yang membuatnya tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam doanya, orang Farisi ini menganggap dirinya lebih tinggi. Dia berada di posisi yang tinggi, yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah bukan karena rahmat yang dia mohonkan, tapi karena aktivitasnya, perbuatan-perbuatan keagamaannya. Dia pikir dia sudah dekat dengan Allah. Dengan hidup keagamaan yang demikian, orang Farisi merasa bahwa dia sudah jaminan masuk surga. Orang ini merasa, sudah dekatlah pokoknya dengan Tuhan, aman. Tapi ternyata, sekali lagi Yesus katakan, dia tidak dibenarkan oleh Allah. Dalam doa orang Farisi ini apa yang kita tangkap? Dia tidak cukup rendah hati untuk memohon kepada Allah rahmat yang ia butuhkan sebagai manusia. Karena ia merasa segala perbuatannya sudah cukup baik, perbuatannya sudah cukup untuk menghantar dia kepada Allah. Sehingga dia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Pada akhirnya, doa semacam ini adalah semacam doa yang narsis, yang menampilkan di hadapan Tuhan ini kebaikan-kebaikan dirinya, yang padahal Tuhan sudah tahu, gak perlu dia ngomong. Dan pada akhirnya dengan kesombongannya ini, dia malah bukan berdoa. Meskipun di awal tadi dikatakan ia di bait Allah untuk berdoa, tapi pada akhirnya apa yang dia lakukan itu bukan doa, melainkan dia hanya memberikan laporan hasil pencapaian rohaninya. Dia menyampaikan laporannya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah ini, sudah itu, sudah itu. Seperti kita mungkin, Tuhan saya sudah baptis, saya sudah pergi ke gereja setiap minggu, saya sudah menyekolahkan anak saya di sekolah Katolik, saya sudah memberikan persembahan, kolekte kepada Tuhan. Sudah ya, semuanya sudah beres, saya sudah memberikan semuanya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan menegur doa semacam ini, karena inilah yang disebut menyombongkan diri di hadapan Allah. Di sisi lain, Bapak Ibu, kita melihat ada tokoh lain dalam perumpamaan ini, yaitu seorang pemungut cukai atau yang disebut sebagai pemungut pajak. Ini orang-orang keuangan ini. Orang-orang keuangan ini, si pemungut cukai ini dibenci biasanya oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena meskipun dia orang Yahudi juga, dia bekerja untuk pemerintah Romawi yang adalah penjajah waktu itu. Dia bekerja untuk penjajah, menagih hutang para warga Yahudi itu sendiri dan menarik keuntungan dari pajak itu. Jadi dia mendapat penghasilan itu dari apa yang dibayar oleh warga sipil. Dan orang semacam ini dibenci habis-habisan oleh masyarakat. Dan dia tahu bahwa dia melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Karena dia mengambil keuntungan diri sendiri, dia menindas orang yang kecil, dia memeras untuk memperkaya diri. Dia tahu bahwa dia melakukan hal yang salah. Dan dalam perumpamaan ini menarik karena dia juga datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi apa yang kita lihat?
doanya bahkan dikatakan dia tidak menengadah ke langit. Dia tidak melihat Tuhan yang di surga sana. Dia menundukkan kepalanya, menundukkan kepala. Lalu apa? Memukul dadanya. Itu tanda apa? Tanda penyesalan, tanda pertobatan. Apa yang kita lakukan di awal misa, saat kita bilang saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, lalu kita katakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itulah yang dikatakan oleh si pemungut cukai ini atau pemungut pajak. Dan di akhir kita melihat bahwa Yesus mengatakan doa orang ini dibenarkan oleh Allah. Apa yang membedakan orang ini dengan orang yang tadi, orang Farisi? Dalam doanya, orang pemungut cukai ini sama sekali tidak menyombongkan dirinya. Di hadapan Allah dia tahu bahwa Tuhan tahu segalanya. Dia tahu bahwa Tuhan tahu apa yang dia kerjakan, segala dosa-dosa yang dia perbuat, ketidakbenaran, ketidakadilan yang dia terapkan. Tuhan tahu, dan dengan rendah hati dia memohon pengampunan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan ternyata doa semacam inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari dua orang yang berdoa ini? Meskipun mereka sama-sama berdoa, bagus, berdoa itu sudah tahap yang bagus. Tetapi Tuhan tidak berhenti pada, oh ya sudah kamu sudah berdoa, baik. Tuhan melihat isi doa kita. Jika minggu lalu kita diingatkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, hari ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana berdoa. Dan berdoa yang dikehendaki Allah adalah doa yang rendah hati. Doa yang benar-benar memohon pertolongan rahmat Tuhan agar kita bisa maju, agar kita bisa menjadi lebih baik, agar kita bisa menjadi orang yang kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati itu dijunjung tinggi oleh Allah. Suatu nilai yang sangat berharga bagi Allah. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Dia tidak merasa dirinya di atas orang lain. Orang yang rendah hati merasa bahwa segala keberhasilannya, pencapaiannya itu semata-mata hanyalah pertolongan Tuhan, rahmat-rahmat Tuhan yang ia terima. Ia tidak merasa semuanya itu atas kehebatannya. Dan orang yang rendah hati itu seperti datang ke Tuhan dengan gelas yang kosong. Ia tidak datang dengan gelas yang penuh yang sudah tidak bisa diisi oleh Allah. Tapi dia datang dengan gelas yang supaya Allah bisa mencurahkan rahmatnya yang berlimpah kepada orang-orang yang rendah hati. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita memohon rahmat kerendahan hati. Sebab kerendahan hati yang sejati bisa kita lihat dalam perayaan Ekaristi. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang luar biasa, maha kuasa, maha pengasih. Ia menjadi santapan yang akan kita santap dalam Ekaristi ini. Ia menjadi makanan. Ia menjadi sepotong roti yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah kerendahan hati Allah yang paling mulia. Justru dengan kerendahannya itu, Ia menampakkan kemuliaannya yang sejati. Semoga lewat perayaan Ekaristi ini, dengan roti Ekaristi yang kita santap, kita semakin menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang membutuhkan Allah. Kita tidak patut memegahkan diri di hadapan Allah. Dan sebab Allah sendiri yang begitu megah, Dia merendahkan dirinya. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian.